Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat Oripod dimanapun berada. Semoga sehat selalu, bahagia, dan tentunya penuh berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini kita akan ditemani oleh narasumber kita. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Diniati Ningrum sebagai moderator. Dan juga narasumber yang sangat luar biasa kita kali ini ada dokter spesialis penyakit dalam. Ini dia beliau Dr. Aditya Riyadi Syafi'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar dokter? Sehat? Alhamdulillah baik Mbak Dini. Alhamdulillah. Dan dokter Syafi'i ini beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Dan untuk pollingnya buka mulai hari Senin sampai dengan Sabtu ya dok ya, pukul Betul. 8 sampai dengan jam 12 siang. Dan beliau ini adalah lulusan dari Universitas Airlangga Surabaya. Benar dokter? Betul. Nah, pada hari ini kita akan membahas keluhan yang sering muncul dan juga menjadi misteri. Apa tuh? Wah, apa itu ya? Ini dia ada keluhan nyeri perut yang tidak selalu dari lambung. Ah, Bener ya dok ya? ya, betul Nah, Mbak dari Dini. kutipan informasi-informasi yang saya dapat dari data WHO tahun 2019, angka kejadian nyeri perut atau abdominal pain itu sebesar 1,8 sampai dengan 2,1 juta ya dok ya. Ya, betul. Dan di Indonesia sendiri mencapai 40,8% dan di Jateng prevalensinya 76,9%. Sangat-sangat tinggi ya dok ya. Iya betul Mbak Dini. Dan dengan angka tersebut nih dok, apakah nyeri perut itu selalu dari lambung? Untuk tahu jawabannya, yuk kita simak secara langsung oleh dokter spesialis kita. Ya, terima kasih Mbak Dini dan kawan-kawan Oripod semua. Jadi pertama mungkin saya coba jelaskan dulu Mbak ya, secara teoritis arti nyeri perut itu apa sih? Jadi secara definisi istilah nyeri perut itu merupakan suatu rasa atau sensasi yang tidak menyenangkan ya, yang dialami oleh penderita, terutama dirasakan di bagian tubuh ya, di mana di sisi perut ya. Nah, kemudian secara definisi arti nyeri perut seperti itu. Jadi rasa yang tidak nyaman dan rasa tidak menyenangkan pada area perut yang kemudian bisa menimbulkan dampak-dampak negatif bagi pasien, entah itu kualitas hidupnya, entah itu secara medis ya, secara penyakit, akan menimbulkan efek atau dampak negatif pada pasien. Kemudian secara umum nyeri perut sendiri dibagi berdasarkan lokasi. Ada yang di atas atau superior, di mana bagian depan, perut depan itu biasanya diisi oleh organ lain. Jadi tidak hanya lambung saja, tapi juga ada organ kerongkongan atau tenggorokan yang disebut istilah medisnya esofagus. Kemudian turun ke bawah ada bagian lambung ya, lambung dengan bagian-bagiannya sendiri. Kemudian ke bawah lagi ada usus 12 jari. Kemudian di bagian perut depan juga tidak hanya organ saluran cerna, juga ada organ lain seperti liver. Kemudian ada sistem kantung empedu ya, jadi ada kantung empedu dengan salurannya. Kemudian ada organ lain seperti pankreas, sehingga biasanya lokasi tersebut bila ada nyeri di bagian ulu hati, biasanya kita curigai kemungkinan berdasarkan dari salah satu organ tersebut. Kemudian berdasarkan lokasi lainnya, yaitu di bagian tengah, itu juga ada organ saluran cerna lain, bukan lambung, melainkan organ usus halus ya. Kemudian juga ada sebagian dari usus besar. Jadi biasanya lokasinya di sekitar pusar ya, mungkin kalau istilahnya kita. Dan di sekitar pusar itu kita curigai mungkin organ yang terlibat saluran cernanya di antara usus halus maupun sebagian usus besar. Kemudian kita bagi lagi lokasi yang bawah atau belakang, itu ada sebagian lagi sisa usus besar.
Kemudian ada istilah usus buntu mungkin yang sering kali kita dengar atau disebut istilah medisnya apa namanya appendix ya. Kemudian di situ juga ada bagian kolon, bagian usus besar yang lain. Nah, biasanya keluhannya itu didapatkan pada pusar ke bawah, antara pusar dengan atas batas bawah kemaluan, tulang kemaluan atau istilah medisnya disebut sifisis pubis. Jadi itu berdasarkan lokasi nyeri perut sendiri. Kemudian untuk awitan atau onset biasanya kita bagi menjadi akut, biasanya terjadi secara mendadak, bisa dalam hitungan detik maupun menit. Kemudian ada yang progresif cepat, biasanya terjadi sekitar 1 sampai 2 jam dan cenderung memberat, semakin memberat nyerinya. Kemudian ada yang perlahan, nyerinya itu beberapa jam, nah, bisa menetap, bisa hilang timbul. Juga ada yang disebut karakteristiknya nyeri yang bersifat kolik. Ya, kolik itu dimana nyerinya itu bisa hilang dan timbul, artinya ketika hilang itu ada periode bebas nyerinya. Biasanya memang kita dapatkan pada pasien-pasien dengan kecurigaan ke arah batu saluran kemih. Itu bukan tidak mungkin juga batu saluran empedu juga sifat nyerinya karakteristiknya seperti itu, namun lebih jarang. Biasanya nyerinya lebih bersifat menetap, beda dengan batu saluran kemih. Biasanya kita dapatkan keluhannya ada periode intervalnya, jadi ada keluhan muncul, nah ketika hilang benar-benar hilang, jadi ada periode bebas nyerinya. Itu berdasarkan onset atau awitan atau muncul waktu gejala gitu ya. Jadi beda-beda ya dok ya? Ya, beda-beda Mbak, betul. Jadi tidak semua keluhan nyeri perut itu yang disalahkan lambung, jadi ada banyak organ lain yang mungkin bisa menyebabkan nyeri itu sendiri. Nah kalau sebagai orang awam nih dok, kadang kan memang kalau nyeri perut itu, aduh pokoknya perutnya sakit, itu Betul. gimana dok? Ya, jadi begini, memang seperti yang saya sebutkan tadi, memang pada bagian tubuh kita yaitu perut itu memang terdiri dari banyak organ ya. Memang paling banyak organ saluran cerna, tapi jangan lupa juga bahwa di perut kita itu juga masih ada organ yang lain atau sistem organ yang lain, jaringan yang lain. Contohnya apa? Kulit, otot, ya, kemudian ada tulang juga di situ, sehingga kita perlu memeriksa dengan seksama, di samping juga penggalian informasi. Nyerinya itu tadi bagiannya di mana, kemudian sejak kapan, kemudian karakteristik atau sifat nyerinya bagaimana, dan biasanya apakah nyerinya itu diperingan atau diperberat dengan apa sesuatu, misalnya apakah obat-obatan atau posisi tubuh, itu juga akan menentukan kecurigaan organ mana yang terlibat, karena tidak semua organ saluran cerna yang menjadi penyebab dari nyeri perut itu sendiri gitu. Contohnya misalnya ada suatu apa namanya keradangan pada dinding perut ya, itu otomatis perlu kita lihat apakah ada penampakan yang berbeda pada kulitnya, kemudian kita periksa, diraba apakah memang ada gambaran yang tidak normal pada dinding otot, itu juga perlu kita evaluasi. Jadi tidak serta-merta semua keluhan nyeri perut itu terkait dengan saluran cerna, tapi memang dominasinya biasanya juga ada keterlibatan dari saluran cerna untuk setiap keluhan nyeri perut. Tapi kalau kebanyakan itu nyeri perut itu berasal dari apa ya dok ya? Ya, Dari organ lain atau memang dari yang pencernaan itu sendiri ya? ya, jadi itu tadi Mbak. Jadi memang setiap keluhan nyeri perlu kita kembalikan pada dugaan arah penyakit kita dari mana. Karena di perut itu sekali lagi tadi banyak, tidak hanya organ saluran cerna, juga ada otot, kulit ya, kemudian tulang, sebagian tulang dan lain sebagainya. Jadi tetap kita perlu gali dari anamnesis ya, kita bertanya kepada pasien secara detail keluhannya, kemudian kita periksa secara saksama berdasarkan visualisasi penglihatan, kita kemudian juga raba, kita dengarkan menggunakan alat bantu stetoskop. Nah, nanti apabila memang kita masih ragu atau butuh pemeriksaan tambahan konfirmasi apakah ini keluhannya apakah betul berdasarkan pemeriksaan dan
wawancara itu kita curigai dari suatu saluran cerna, bukan tidak mungkin kita memerlukan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan penunjang itu banyak bisa kita dibantu berdasarkan laboratorium darah, kemudian bisa juga dibantu oleh bantuan pencitraan, contohnya seperti foto ronsen sederhana maupun USG atau bahkan yang lebih canggih lagi seperti CT scan. Tapi itu tadi berdasarkan keputusan dokter ini kira-kira arahnya kemana, sehingga penunjang yang eh, diberikan sesuai dengan arah kecurigaan atau dugaan dari dokter, dan itu untuk mengonfirmasi dugaan yang sudah ada muncul di benak dokter, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan, nah itu mengonfirmasi oh betul, jadi keluhan nyeri perutnya berdasarkan dari saluran cerna atau organ yang lain begitu. Kalau semisalnya dok, kan ada juga orang-orang yang beranggapan kalau apa dia itu nyeri perut ketika banyak pikiran, ada yang seperti itu. Nah, itu memang organnya yang sakit, dari pencernaannya yang sakit, atau memang itu dari pikirannya ya dok ya? Iya, betul. Jadi begini Mbak, memang ada problem atau keluhan ya, keluhan nyeri perut itu memang tidak selalu disebabkan karena kelainan organik, artinya kelainan pada organ itu sendiri ya. Jadi biasanya bisa jadi keluhan yang muncul itu karena atau disebabkan atau terkait karena faktor psikologis ya, karena dalam dunia kedokteran juga kita mengenal istilah psikosomatis. Jadi istilahnya dari pikiran ya, entah stres ya, emosi, kemudian rasa sedih berlebihan dan sebagainya, itu juga bisa menyebabkan keluhan yang muncul utamanya di saluran cerna. Ada yang disebut IBS, Irritable Bowel Syndrome, itu juga juga tidak jarang terkait karena faktor stres ya atau psikis ya. Kemudian eh, memang secara teoritis ada jalur yang menghubungkan antara psikologis dengan gejala atau keluhan yang dikeluhkan oleh pasien, di mana bisa tersambung oleh jalur neurohormonal ya. Jadi itu memang bisa bisa terjadi. Jadi tidak hanya selalu keluhan itu muncul memang karena ada kelainan dari organik atau dari organ, tapi memang juga bisa jadi keluhan atau gejala yang dirasakan, keluhan itu juga berasal dari psikologis atau dari stres pikiran, itu juga bisa. Oke, Ya, luar biasa banget ya dok ya. Jadi ya, nyeri perut gak melulu dari lambung ya guys ya. Jadi bisa dari organ-organ lain di dalam betul. perut, bisa jadi dari psikonya ya Iya, dok ya. betul. Betul, Mbak Dini. Terus kalau untuk lokasi nyeri nih dok, Mm-mm, semisal kalau lokasi nyerinya lebih dari satu tempat, kan mm-mm. tadi berdasarkan lokasi kan ada di salah satu ya dok ya. Iya. Kalau di berbagai lokasi gimana Mm-mm. nih dok? Ya, betul. Jadi memang lokasi dari keluhan nyeri perut itu menentukan untuk kita kecurigaan ke arah mana diagnosis penyakitnya maupun eh, organ yang kita curigai menjadi penyebab nyerinya. Namun memang ada beberapa kondisi yang juga bisa menyebabkan nyeri perut itu di banyak lokasi ya. Contohnya yang seperti saya sebutkan tadi, IBS, Irritable Bowel Syndrome, itu juga tidak jarang menimbulkan keluhan yang di banyak lokasi, artinya di perut, tapi lokasinya bisa di perut bawah kanan, kemudian terasa juga tidak nyaman di sebelah kiri, kemudian juga disertai juga rasa tidak nyaman di ulu hati. Jadi memang bisa pada beberapa kondisi penyakit atau kondisi sindroma tertentu itu bisa menyebabkan keluhan di lokasi perut yang berbeda-beda pada saat yang bersamaan. Jadi itu memungkinkan. Kemudian yang kedua, pada kondisi spesifik, contohnya seperti pada infeksi keradangan dari permukaan perut ya, atau yang disebutnya peritonitis, itu kan keradangan atau infeksi yang terjadi akibat eh, adanya apa, peradangan pada selaput dinding perut, di mana itu kan akan memberikan rasa sensasi atau sensasi nyeri pada seluruh permukaan perut, sehingga ketika kita periksa, kita raba, pasien cenderung
mengalami kesakitan. Kesakitan. Kemudian bisa juga ada yang istilahnya revert pain. Jadi gimana nyeri itu bersifat menjalar, seperti contohnya pada radang usus buntu, atau mungkin ya sering kita dengar radang usus buntu atau istilah medisnya appendicitis, itu juga tidak jarang memberikan revert pain atau nyeri yang juga menjalar ketika kita periksa sebelah kiri perut pasien. Nah, itu juga bisa pasien juga kadang mengeluh nyeri. Jadi memang kita perlu betul-betul menggali tidak hanya keluhannya, tapi juga pemeriksaan fisiknya juga betul-betul kita perlu hati-hati dan perlu cermati ini arah keluhan nyeri perutnya ke arah mana. Demikian, Mbak. Nah, kita udah tahu nih tadi nyeri perut itu seperti apa, terus lokasinya juga menentukan nyeri perutnya itu dari mana, bukan dari lambung aja. Sekali lagi bukan dari lambung ya guys ya. Terus dokter, kalau semisal kita nyeri perut, apakah ada komplikasi-komplikasi lain yang bisa dirasakan? Mungkin jadi pusing atau jadi mual muntah. Kan berhubungan dengan perut kan juga biasanya ada mual muntahnya ya dok ya. Itu gimana dok? Ya, betul Mbak. Jadi terima kasih. Memang keluhan nyeri perut itu memang tidak hanya spektrum dari saluran cerna, bisa juga di luar keluhan nyeri perut ya. Artinya bisa juga biasanya disertai dengan gejala lain. Contohnya misalnya nyeri perutnya disebabkan karena infeksi atau peradangan, maka akan muncul gejala lain. Contohnya demam ya. Demam dengan segala gejala konstitusionalnya, misalnya pasiennya dengan keradangan usus buntu ya, atau appendicitis istilah medisnya, maka keluhannya tidak hanya kita dapatkan nyeri perut, tapi juga ada keluhan demam ya. Kemudian tidak jarang juga mual, penurunan nafsu makan, kemudian bisa juga ada muntah. Kemudian bila keradangan itu sudah tidak segera tertangani, maka mungkin bisa jadi sulit BAB, sulit kentut, perutnya kembung penuh. Nah, itu hal-hal itu seperti itu bisa terjadi. Jadi tidak melulu hanya nyeri perut saja. Kemudian bisa juga keluhan nyeri perut yang kemudian disertai dengan muntah. Nah, itu bisa juga kita curigai apakah ini ada suatu problem yang memerlukan tindakan bedah, atau terbalik, misalnya muntah dulu baru nyeri, ya itu biasanya disebabkan karena penyakit-penyakit medis, entah itu mungkin ada luka atau iritasi pada saluran cerna, utamanya lambung dan lain sebagainya. Jadi memang keluhan nyeri perut tidak hanya terbatas pada keluhan saluran cerna, tergantung penyebabnya. Demikian Mbak Dini. Nah, kalau semisal nyeri perut nih dok, sebelum kita berobat, semisal kita merasa nyeri perut kan juga berbahaya ya dok, kalau bisa jadi kembung, susah BAB dan lain sebagainya. Tindakan apa sih dok yang harus kita lakukan kalau memang kita belum ke fasilitas kesehatan? Iya, terima kasih. Jadi untuk hal apa yang bisa kita lakukan ketika ada muncul keluhan nyeri perut Iya. gitu ya. Jadi pertama ya otomatis kita jangan memijat ya, artinya kita tidak boleh melakukan manuver pada perut yang dirasakan nyeri, apalagi kemudian kita rasakan mendadak ya, kemudian progresif, artinya semakin nyeri. Nah, itu tidak boleh kita pijat ya, karena walaupun nyeri ringan pun memang tidak disarankan dipijat ya, karena di situ kan banyak organ-organ penting ya, sensitif, sehingga tidak disarankan untuk keluhan apapun untuk dipijat. Yang kedua, mungkin yang bisa kita lakukan ya kita flashback ke belakang. Semisal kita memang nyeri perutnya ini bukan yang pertama kali, kita sudah pernah merasakannya. Dan biasanya kan pasien-pasien juga bisa niteni, oh ini dengan penyakit yang dulu seperti ini, saya lebih enak dengan misalnya konsumsi antasida, misalnya dengan produk-produk yang ada di luar di pasaran. Minum ini merek M, oh enakan, minum tablet B enakan. Berarti biasanya pasien sudah mengetahui bahwa
Mungkin ini gejala saya lebih ke arah lambung atau emah. Jadi biasanya pasien sudah mengenali, biasanya kalau muncul seperti itu ya gampangannya pasti minum obat yang sudah familiar dengan Iya. pasien. Atau mungkin kalau misalnya pasien baru pertama kali merasakan nyeri perut, ini tidak tahu ini kenapa. Nah, yang paling gampang dan paling aman yaitu minum obat anti nyeri yang ringan, yang tidak memiliki atau risikonya sangat minimal terhadap saluran cerna, contohnya paracetamol. Paracetamol. Ya, Aman ya dok ya aman, paracetamol. aman. Pokoknya kalau sakit hati atau sakit yang lain, Betul. pokoknya kuncinya paracetamol. Ya, betul, Mbak. Karena paracetamol tidak hanya terkenal sebagai obat demam, tapi dia Iya. juga sebagai obat nyeri. Dan obat nyeri yang relatif aman dikonsumsi bagi pasien yang takut memiliki riwayat lambung atau emah. Jadi pertolongan pertama bisa dengan minum paracetamol. Soalnya sering banget kan dok, apa-apa obatnya udah minum paracetamol Betul. aja, minum paracetamol. Iya. Aman ya dok ya? Aman, Mbak. Aman. Ya, aman. Nah, kalau klasifikasi nyerinya sendiri dok, kan di rumah semisal udah nggak pijit ya dok ya, Iya. nggak pijit. Mungkin kalau pengalaman saya sendiri ya dok, kalau lagi kram itu kram ya menstruasi ya dok, itu kan kalau dikompres mereda. Ya. Terus kapan sih harus periksa ke Fasiankes ketika nyeri perutnya itu yang seperti apa harus datang ke Fasiankes? Ya, baik. Jadi memang ketika ada keluhan kan kita biasanya tidak selalu serta-merta langsung periksa ya. Kadang mungkin coba diobati dulu, apalagi kalau misalnya pasiennya memang pengalaman, artinya sudah pernah seperti ini sebelumnya, memiliki riwayat entah itu mah, lambung dan lain sebagainya. Biasanya pasien sudah familiar dengan gejala nyeri perutnya, sehingga pasien sudah tahu apa yang harus dilakukan dulu di rumah. Contohnya seperti tadi, misalnya pasien memang sudah punya riwayat mah lama, riwayat lambung lama, biasanya pasien sudah familiar dengan minum obat antasida merek M atau merek P atau merek yang lain, biasanya keluhannya mereda. Biasanya pasien akan mencoba dengan minum itu. Namun biasanya kalau misalnya keluhan tidak mereda atau bahkan misalnya disertai dengan mual muntah ya, kemudian sudah mulai muncul tanda dehidrasi, kurang cairan dengan rasanya lemas, suhu badannya meningkat, tanda dehidrasi, otomatis perlu mencari pertolongan, periksa ke fasilitas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, agar supaya bisa segera dinilai statusnya, apakah memang dehidrasi, kemudian memang butuh obat-obatan lebih dari antasida, seperti itu. Yang kedua, biasanya jika keluhannya itu bersifat cepat ya, artinya dalam hitungan detik menit ya, mendadak, kemudian biasanya juga keluhannya tidak membaik dengan pemberian obat-obatan sederhana seperti paracetamol ya, atau justru malah keluhan-keluhan tadi progresif, awalnya nggak apa-apa terus tiba-tiba muncul demam tinggi, nyeri perut berat ya, kemudian disertai dengan gangguan pencernaan ya, entah itu mual muntah atau diare atau bahkan konstipasi, tidak bisa BAB atau tidak bisa kentut. Nah, itu otomatis perlu pemeriksaan dokter untuk menentukan ini apakah ada kegawatan di bidang saluran cerna yang membutuhkan obat-obatan segera. Jadi saya pikir itu parameter sederhana atau gejala sederhana yang mungkin bisa dipahami masyarakat kapan waktunya untuk segera bisa periksa ke dokter atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi juga jangan dilama-lamain di rumah ya dok ya, Betul. kalau memang udah semakin memberat. Ya. Oke dokter, mungkin ada saran nih dari dokter buat sahabat-sahabat Oripod di rumah. Ya, terima kasih Mbak Dini. Jadi sebagai tenaga medis, saya menyarankan kepada sobat Oripod, jikalau ada keluhan nyeri perut, yang pertama dilakukan ya, bisa di rumah, yaitu jangan memijat perut ya. Yang kedua, bila sobat Oripod merasakan nyeri perut, apalagi ini sudah bukan yang pertama kali, mungkin sobat Oripod sudah familiar, apalagi terutama jika memiliki riwayat lambung atau emah, biasanya mengkonsumsi obat antasida yang biasanya dikonsumsi
Apabila tidak membaik, otomatis sobat Oripod bisa mengatasi sederhana dengan mengkonsumsi obat paracetamol di rumah jika tersedia. Namun, jika semua itu tidak tersedia dan keluhan nyeri perut semakin memberat, apalagi disertai dengan gejala lain, contohnya demam, mual muntah, kemudian disertai dengan badan lemas, otomatis sobat Oripod bisa segera periksakan dirinya ke dokter atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi jangan ditunda dan jangan takut. Di sini juga ada dokter umum maupun dokter spesialis penyakit dalam yang siap membantu sobat Oripod semua. Di sini di Rumah Sakit PKO ada dokter spesialis penyakit dalam kita, yaitu ada Dokter Aditya Riyadi Syafi'i. Baik dokter, setelah mendengarkan penjelasan dari Dokter Aditya Riyadi Syafi'i ini, waktunya kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Oripod yang sudah masuk ya dok ya. Oke. Saya lihat dulu. Nah, ini ada salah satu pertanyaan dok. Dok, saya itu kram kalau dipakai sarapan. Dan kalau nggak sarapan itu perut saya baik-baik saja dok. Nah itu gimana dok? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, memang pada pasien-pasien yang memang biasanya memiliki keluhan perutnya sering kram ya, kemudian pada saat makan tertentu, nah itu juga bisa jadi kita curigai memang problemnya ada suatu kelainan, artinya pada saluran cerna utamanya ya. Khususnya spesifik kita duga dari problem di asam lambung ya, bisa jadi itu disebut istilah medisnya sebagai postprandial pain. Jadi justru setelah makan atau setelah sarapan justru malah nyeri ya. Nah, otomatis kondisi tersebut butuh pemeriksaan lebih lanjut untuk mengonfirmasinya. Nah, sehingga untuk penanya tadi ya, baiknya memang untuk memeriksakan dirinya ke dokter ya, tapi tidak juga skip sarapan, karena bagaimanapun ya, kita sudah memiliki jam biologis, artinya memang kita waktunya sarapan ya maka tetap harus sarapan. Namun memang ada beberapa teknik yang mungkin memang perlu diubah, artinya memang mungkin makannya tidak bisa dalam porsi besar, kemudian makanannya juga perlu pemilihan yang baik, artinya clean food itu ya makanannya sebisa mungkin tidak yang digoreng ya, tidak yang bersantan, sehingga makanannya biasanya mungkin lebih baik itu model seperti kukus atau bakar. Kemudian juga menghindari makanan-makanan yang bisa mencetuskan asam lambung lebih naik, seperti makanan pedas, asam ya, seperti itu. Kemudian perlu juga menghindari pengonsumsi obat-obatan yang tidak perlu ya, seperti obat nyeri dan sebagainya. Sehingga jika memang sudah melakukan hal tersebut tapi keluhan masih tetap muncul, maka sebaiknya periksakan diri ke dokter agar dicari tahu problem tersebut disebabkan karena apa. Demikian, Mbak Dini. Nah jadi sahabat Oripod yang melemparkan pertanyaan ini harus tetap wajib sarapan ya dok ya. Iya, betul. Dan kalau semisal nyeri perut itu timbul kan bisa diganti dengan menu yang lain ya dok Betul, ya. ya. Opsi-opsi yang lain, tapi Ya. harus tetap wajib sarapan. Dan kalau memang tidak berkurang, harus segera periksa. Oke, kita lanjut ya dok ya. Ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya. Dok, saya kalau PMS perut saya nyeri. Tapi nyeri saya berkurang kalau saya dipijit, padahal saya sudah tahu kalau nyeri perut tidak boleh dipijit. Gimana nih dok, ada sahabat Oripod yang mungkin masih tetap kekeh untuk pijat perut biar kramnya hilang. Ya, terima kasih. Jadi memang untuk kram pada perut ya utamanya biasanya didapatkan atau muncul ketika PMS ya, atau premenstruasi sindrom ya. Jadi di mana
keluhan itu sebetulnya tidak terkait langsung dengan saluran cerna. Disebabkan memang karena faktor hormonal dari menstruasi itu sendiri. Dan obat kramnya pun tidak dengan pijat ya, tapi juga dengan obat-obatan pereda nyeri. Seperti yang saya sebutkan tadi, dengan penggunaan paracetamol itu sebetulnya sudah lebih dari cukup secara praktis ya. Jadi tetap kuncinya satu, penyebabnya itu karena hormonal, jadi bukan sesuatu yang perlu terlalu dikhawatirkan, terkecuali bila sering muncul ya pada saat mau menstruasi, sering muncul kram, apalagi terus kemudian menstruasinya juga terganggu, artinya sering telat atau sering maju, siklusnya terganggu, maka bukan tidak mungkin problem sumbernya berasal dari organ reproduksi wanita, sehingga mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut di dokter spesialis kandungan untuk memastikan apakah keluhan kram perutnya saat menstruasi ini memang ada kelainan di organ reproduksi wanitanya atau tidak. Yang kedua, untuk keluhan nyeri perutnya sendiri, nyeri kramnya sendiri saat menstruasi, tentu dengan obat-obatan seperti paracetamol, pengobatan yang sederhana dan relatif aman, harusnya sudah lebih dari cukup untuk meredakan nyeri. Jadi sobat Oripod tidak perlu harus memijatkan perutnya, apalagi pijat perut tanpa indikasi yang jelas akan meningkatkan resiko justru terjadinya komplikasi lain di saluran cerna itu sendiri. Begitu Mbak Dini. Ya intinya sama ya dok ya, minum obat-obatan yang aman lebih dianjurkan daripada pijat yang Betul. memang tidak boleh ya dok Betul, ya. betul. Oke, semoga apa yang telah dijelaskan Dr. Aditya Riyadi Syafi'i ini dapat dipahami oleh sahabat-sahabat Oripod kita. Saya rasa cukup ya dok ya. Oke, saya dari mewakili tim Oripod mengucapkan terima kasih banyak dokter atas kesediaan waktunya untuk hadir di Oripod menemani kita. Dan terima kasih juga kepada sahabat setia Oripod yang selalu menonton kita. Semoga sehat selalu, dan for your information jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Rumah Sakit PKU Cepu, dan juga follow Instagram RSPKU Cepu. Jangan lupa ya. Dokter, saya punya pantun, mohon berkenan dijawab cakep ya dok ya. Boleh Mbak Dini. Jalan-jalan sama Dokter Syafi'i. Aduh, Cakep. tidak lupa dijajanin gulali. Cakep. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bisa berjumpa lagi lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.